Baik, Sobat Hima TV, marilah kita sekarang sama-sama ikuti kajian kitab Fidril Quran bersama guru mulia kita, Buya Sakur Yasin, MA. Kepada Buya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajma'in, ma ba'd. Halaman berapa nih? 755. Wa man yaksib itu. Enggak ada yang buku kitab. Oke. Wal ayatu tsalitsatu, dan ayat yang ketiga, tuqarriru taba'ata man yaksibul khati'ah thumma yarmi biha al-bari. Ayat yang ketiga adalah menetapkan beban dosa yang akan diperoleh orang yang melakukan kesalahan tapi dilemparkan kepada orang lain, dituduhkan kepada orang lain. Wahia al-halah muntabiqah ala halati al-isabah allati yaduru 'alaiha al-kalam, yaitu kondisi semacam itu terjadi adanya gerombolan sekelompok manusia yang melakukan konspirasi di sekitar peristiwa itu. Firman Tuhannya adalah wa may yaksib khati'atan, barang siapa yang melakukan kejahatan, kesalahan, au isman ataupun dosa, tsumma yarmi bihi bari'an, lalu menuduh orang lain yang tidak bersalah, atau melemparkan atau menuduh, memfitnah orang yang tidak bersalah, faqad ihtamala buhtanan wa itsman mubina, maka dia sama dengan melakukan satu kedustaan dan dosa yang jelas sekali. Al-buhtan fi ramyihi al-bari'a, kedustaannya itu terletak pada dia menuduh orang lain padahal dia yang melakukannya. Wal itsm fi irtikabihi adzanba alladzi rama bihi al-bari, dan itsm itu, dosa itu adalah perbuatan dosa yang dilakukan, yang dituduhkan kepada orang yang tidak bersalah. Jadi ini dosa kuadrat lah kalau kita mah. Dosa jahat dan dosa menjahati orang lain lagi, memfitnah. Wa qad ihtamalahuma, kedua-duanya ditanggung dosanya oleh si pelaku tadi. Wa ka'annama huma hamlun yuhmalu, kedua-duanya menjadi beban dosa yang harus dipikul oleh pelaku itu. Ala tariqati tajsim, secara visual, secara penjisiman, artinya dijelaskan secara nyata, allati tabruzul makna wa tu'akkiduhu fi ta'biril Qur'anil musawwar, yang ditampilkan makna tadi dan ditegaskan dalam takbir Al-Quran yang digambarkan secara gamblang tadi. Wa bihadhil qawaid, berdasarkan kaidah-kaidah ini, asalas yang tiga tadi, yasumul Quran mizan al-adalah, Al-Quran telah menggariskan, menggambarkan keadilan. Alladzi yuhasabu kullu fardin ala majtarah, yang akan memperhitungkan siapapun yang melakukan dosa atau kesalahan tanpa pandang bulu, berlaku sama di depan hukum. Wala yada'ul mujrim yamdi najian, dan tidak boleh dibiarkan seorang yang mujrim, yang berbuat jahat, yamdi najian, dibiarkan lenggang, dibiarkan dia selamat. Idza alqa
jurmahu ala siwah, ketika dia menuduhkan kesalahannya itu, kejahatannya itu kepada orang lain. Wa fil waqti dzatihi, dan pada saat yang sama yaftahu babat taubati wal maghfirah, Allah tetap membuka pintu pertobatan dan pintu ampunan. Ala misra'ihi, kedua belah pintunya, membuka kedua belah pintunya, membuka kedua belah tangannya, artinya welcome, you are very welcome. Ya, silahkan bertobatlah, ya, nggak ada hambatan, tidak ada apa, silahkan bertobat. Itu. Lalu wa yadribu mau'idan ma'allah subhanahu wa ta'ala fi kulli lahdatin, ya, dan juga diberikan satu perjanjian oleh Allah fi kulli lahdatin, setiap saat, littaibinal mustaghfirin, bagi siapapun yang bertobat dan yang meminta ampun. Silakan bertobatlah, pintu terbuka lebar buat kamu, silakan. Alladzina yatruquna al-abwaba fi kulli hinin, yaitu mereka orang yang selalu mengetuk pintu terus menerus meminta ampunan kepada Allah. Bal yaljaunaha yalujunaha bila istidzan, bahkan kalaupun pintu dibuka dan kalaupun mereka masuk begitu saja tanpa izin, tanpa permisi, silahkan, ya. Fayajiduna ar-rahmata wal ghufran, pasti mereka akan mendapatkan ampunan dan maaf dari Tuhan. Sekalipun masuk tanpa persilakan, nyelonong, silahkan, udah. Ini janji Allah tidak main-main. Malah ada yang ayat lain yang lebih gamblang lagi. Dikatakan di dalam Al-Quran, wala taqnutu min rahmatillah, janganlah kamu putus asa untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah mengampuni semua dosa. Dosa apapun diampuni asal kami minta ampun. Kok berat banget nih? Jadi persoalan, soalnya kami itu nggak pernah minta ampun. Nah, soalnya nggak minta ampun, kenapa? Ya nggak ngerasa salah. Jadi sumber kesalahan mana? Ya tidak merasa salah itu. Ujung-ujungnya. Tetapi ada lagi di ayat yang lain, duna ayyusyraka bihi, yang diampuni itu dosa-dosa apapun besarnya, kecuali dosa musyrik. Tidak ada ampunannya. Memang betul. Kalau muslim mah bukan minta ampun, masuk Islam lagi, baca syahadat lagi. Baca syahadat lagi, masuk Islam lagi. Itu aja persoalannya. Ya, jadi jawab, waduh, berarti nanti saya sampai akhir masuk neraka, ya enggak juga. Ya tinggal baca syahadat lagi aja, selesai kan. Ya, sini aja, siapa baca syahadat sudah masuk Islam lagi. Selesai gitu. Wa akhiran, dan akhirnya setelah itu yamunnullahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya Allah memberikan anugerah kepada rasulnya, an asamahu minal insiyaq wara al muta'amirin al mubitin, yaitu Allah memberikan anugerah kepada Nabi dengan memberikan perlindungan. Jangan sampai Nabi itu larut mengikuti keinginan atau tujuan mereka, orang-orang yang melakukan konspirasi tadi. Ya, dikasih ingat, jangan, mereka itu ini konspirasi, mereka itu nggak benar, jangan diikuti gitu. Jadi diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesungguhnya bukan Nabi Muhammad saja, siapapun orang yang hatinya lagi bersih mah seringkali dikasih tahu. Siapapun kalau sedang bening hatinya, ya seperti kita lihat balong aja yang bening di gunung tuh yang jernih.
Ikan semuanya kelihatan kok. Batu semuanya kelihatan. Hati kita juga sama. Iya, Nabi kan selalu bersih. Kalau kita kan kadang-kadang beringnya kadang-kadang aja. Kalau sedang nggak punya uang tuh baru bening. Kalau uangnya banyak butak lagi. Iya, banyak godaannya. Itu persoalannya. Dikasih tahu ya, dilindungi. Fatlahu ala mu'amaratihim. Allah memberitahukan kepada Nabi Muhammad tentang upaya-upaya konspirasi mereka. Allati yastakhfuna biha minan nas, yang sengaja dilakukan secara tersembunyi, enggak ada orang lain tahu. Wala yastakhfuna biha minallah, tapi hakikatnya mereka tidak bisa menyembunyikan konspirasi mereka dari Allah. Allah Maha tahu semua kok. Wallahu alimun bidati sudur, Allah Maha tahu apa yang ada di dalam dadamu itu, tahu semuanya. Wa huwa ma'hum, karena Allah selalu bersama mereka. Idh yubayyituna ma la yarda minal qawli, ketika mereka menyembunyikan sesuatu di dalam hati mereka tentang sesuatu putusan yang tidak mereka sukai. Tsumma yamtanu alaihi al-minnatal kubra. Kemudian Allah juga memberikan anugerah kepada Kanjeng Nabi Muhammad itu al-minnatal kubra, dengan anugerah besar, anugerah yang paling besar. Fi inzalil kitab wal hikmah, yaitu ketika diturunkan kepada Nabi suatu alkitab wal hikmah, dan hikmah, ya, wa ta'limahu ma lam yakun ya'lam, dan juga memberitahukan sesuatu yang tadinya Nabi tidak tahu. Nabi tidak tahu ada orang melakukan konspirasi. Allah sudah ada konspirasi, orang berbuat jahat. Wahya al-minnah alal basyariyah kulliha, dan itulah anugerah kepada seluruh umat manusia. Artinya bahwa pemberitahuan Tuhan kepada kita tentang sesuatu yang orang yang mau menjahati kita, itu namanya firasat ya. Firasat, kalau Nabi namanya wahyu, kalau kita kan namanya firasat. Jadi firasatul umum itu betul. Ya, firasatnya orang yang hatinya lagi jernih ya betul, nggak salah, betul. Iya. Seperti apa ya? Pokoknya paham aja. Ya, bila sautin wala harfin, nggak ada suaranya, nggak ada hurufnya, tapi anda paham. Nah, seringkali begini ini menjadi setengah mitos, atau mungkin karena kejadian berulang-ulang, firasat-firasat semacam itu tuh ya, di tanah Jawa juga sebelum Islam sudah ada. Ya, orang-orang Hindu, orang Buddha juga punya firasat, pengalaman bermacam-macam. Kalau ada baju di kapsok jatuh, pertanda apa tuh? Belai. Ada tamu. Iya. Kalau ada ayam berkokok di malam hari, Mana perawan beteng. iya kan gitu. Iya seperti itu. Kemudian jangan mimpi ya. Kalau ada anjing menyalak, menyalak bukan menggonggong ya, gitu. Ada wabah. Itu kan kejadian berulang-ulang dicatat, ya kan gitu. Lalu diyakini itu adalah firasat semacam itu. Jadi firasat itu ada, mana ya? Apakah firasat beda? Kalau Nabi mah ilham, wahyu. Kalau Nabi mah, iya. Kalau kita kan firasat semacam itu. Ya kalau mimpi ya jelas ya. Kalau mimpi gigi gompel gitu tuh artinya gigi patah gitu, artinya pertanda ada keluarga yang mau meninggal dunia, kan semacam itu. Tapi saya kan nggak pernah mimpi gigi gompel nanang meninggal tuh ya. Malah jam 12 di sini minta air, jam 1 meninggal sih. Berarti kan iya mimpi. Berarti dia ini Allah ya. Kok
hidup banget ya, nggak pernah berkeluh kesah, nggak pernah cerita kesulitannya, pendiam, dan matinya lagi dalam kondisi sangat mulia sekali, lagi nyebok ibunya. Ya mudah-mudahan lah diampuni semua dosanya. Ya itu kan, ya kan satu hal artinya. Ya, saya nggak ada firasat juga meninggal, sama sekali nggak ada. Nggak tahu, kita juga kaget. Malah kagetnya tuh lebih dari itu. Meninggal malam jam 9 pagi dikubur, saya jam 12 baru keluar, ada ibdal, katanya mau takziah, ada yang meninggal. Siapa? Nanang. Saya kan kaget. Ya memang istri saya tidak membangunkan saya, karena saya juga lagi masalah sendiri. Ya, lagi lapanya tensi saya lagi ini, jadi nggak berani dinaikkan gitu, perlu istirahat. Itu jadi sengaja tidak kasih tahu sampai ya udah nggak apa-apa lah. Tapi kan saya kan jadinya kaget. Ya sampai sekarang saya belum kesana. Ya udahlah. Jadi itu semacam itu, bahwa firasat-firasat ini Nabi Muhammad berdapat diberitahu oleh Allah, awas hati-hati, itu orang-orang itu lagi melakukan konspirasi, mereka yang mencuri lalu menuduh orang Yahudi kan gitu. Biar Yahudi juga dibela dong, hukum nggak ada masalah. Keadilan mereka tegakkan, nggak pandang bulu agamanya apa, sukunya apa. Itu prinsip Islam seperti itu. Nggak bisa kan sama Islam dia dibela yang enggak dong. Saya membela yang benar, bukan membela yang agamanya sama. Iya kan? Ya seperti itu. Nah, jadi kemudian saya juga punya beberapa firasat yang sering, karena saya sering berjalan, ya sering bawa mobil dan sering beli sesuatu. Kalau ada kucing nyabrang dari kanan di tengah balik lagi, itu berarti yang dituju nggak ada. Iya itu. Jadi itu karena berulang-ulang jadi seperti itu. Tapi benar ya nggak juga sih. Itu kan apa namanya, nanti yang melakukan sendiri. Kita menyimpulkannya apa gitu. Kalau kita menyimpulkan ya udah. Dan artinya kalau kita kan namanya firasat kan tidak dijamin kebenarannya. Iya. Nilainya berapa sih firasat itu? Firasatul mukmin kalau nggak salah ya. Firasatnya orang beriman tuh separuh wahyu. Separuhnya gitu. Kenapa separuhnya? Karena juga mungkin masih bisa salah tafsir. Dan ini merupakan anugerah bagi Allah, bagi Kanjeng Nabi yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Kemudian wahya al-minnah 'alal basyariyati kullina. Firasat ini sebenarnya adalah untuk manusia semuanya. Ya. Mumatsalatan ibtida' fi syaksin dimulai dengan seorang pribadi akramaha yang dimuliakan oleh Allah, alallahi wa aqrabaha lillah, dan orang yang paling mulia di Allah, paling dekat di Allah, yaitu anugerah semacam ini diberikan kepada Kanjeng Nabi untuk seluruh umat manusia, yang isinya mah intinya tegakkan keadilan seadil-adilnya, tidak pandang bulu siapapun orang. Gitu. Walau la fadlullahi 'alaika wa rahmatuh lahammat ta'ifatum minhum ayyudilluka. Kalaulah bukan karena anugerah Allah kepadamu dan kalau bukan karena rahmat Allah atas dirimu, tentu mereka, golongan-golongan mereka itu ingin menyesatkan kamu, ya, menyelewengkan kamu sehingga nanti kamu tidak berbuat adil kepada umatmu. Wa mayudilluna illa anfusahum. Tetapi hakikatnya, kalaupun mereka itu berusaha menyesatkan, akhirnya ya mereka menyesatkan dirinya sendiri. Ini kalimat wa mailibuna illa anfusahum itu waman namanya paman ahsan paman asafa 'alaiha wa in ahsantum li anfusikum wa in asatum fa 'alaiha. Kalau kamu berbuat baik berarti baik kepada dirimu sendiri. Kalau kamu berbuat jahat, kepada dirimu sendiri. Allah tidak menzalimi kamu, tapi kamu menzalimi sendiri. Ini prakteknya gimana?
semua apapun yang kita lakukan berbaliknya kepada kita sendiri kok. Itu persoalannya. Jadi kalau mau menjahati orang, dia menjahati diri sendiri. Kalau kamu menghormati orang, menghormati diri sendiri. Memangnya kemana? Apa memangnya kalau orang menghormati dihina? Kan enggak kok. Karena kita menghormati orang, kamu juga dihormati. Jadi ketika kamu menghormati orang, menghormati siapa? Bagaimana orang bisa menghormati kamu kalau kamunya tidak menghormati orang? Hormati saja dulu orang lain, nanti juga harus menghormati. Nah, tetapi ada satu masalahnya begini kadang-kadang. Ini setan ini bisa molak-malik pikiran kamu, Kak. Pernah nggak Anda merasa terhinakan atau merasa berat untuk menghormati seseorang? Masa saya harus menghormati orang seperti itu? Muncul nggak? Masa saya harus menghormati dia? Maksudnya apa? Iya kan? Anda keberatan, masa orang gembel saya menghormati, gimana lagi? Dari mana datangnya? Itu dipelintir, ya, dimunculkan kesombongan kamu oleh sana itu sehingga Anda merendahkan orang lain. Ini yang jadi persoalan. Jadi gini, makanya yang namanya tawadhu itu, rendah hati itu, tidak akan pernah jujur selagi yang kau lihat kebesaran orang, bukan kebesaran Tuhan. Baru tawadhu itu murni asli kalau Anda melihat kebesaran Tuhan. Tetapi kalau tidak, semuanya ya tergantung, depend on. Kalau yang datangnya orang mulia, kamu hormati. Kalau gembel, ya tidak. Orang kaya, kalau datang orang kaya, hormati. Kalau orang miskin, enggak. Ketika Anda bertemu dengan siapapun, Anda menilai orang lebih pintar dari dirimu, kamu hormat. Datang orang lebih kaya dari kamu hormat. Kalau lebih miskin, jadi semuanya rendah hatinya rendah hati apa ya, artifisial, dibuat-buat, nggak asli. Baru melihat tawadhu itu menjadi asli, murni ketika yang kau lihat adalah kebesaran Tuhan. Jadi artinya begini, ketika engkau menghinakan orang, bahkan ada lagi yang saya nggak paham, ada orang yang merasa bangga berprestasi ketika dia bisa menghinakan orang di depan orang banyak. Itu psikopat itu tuh. Ya, dia jiwa. Dengan kok marah-marah, sengaja dipertentukan bahwa aku ini hebat. Ini orang sinting gimana gitu tuh. Saya mengamati begitu tuh. Iya. Jadi begini aja lah. Ketika Anda itu merasa lebih hebat, sehingga berat untuk menghormati seseorang, sombongan. Iblis itu hanya mengatakan aku lebih baik dari Adam, ana khairum minhu, diusir dari sorga. Sekali dia sombong, diusir sorga. Nah, kamu sombongnya berapa kali? Digerus. Iya, nah itulah persoalannya. Nah, jadi kapan Anda tawadhu, mau hormat kepada orang, memuliakan orang lain, ketika Anda melihat bahwa dia juga sama makhluknya Allah, saya juga makhluknya Allah. Iya, dia miskin, sekarang kaya. Mungkin nggak besok dia yang kaya, kamu miskin? Hari ini kamu kaya, besok melarat lagi kok. Hanya sekedar dia pernah kaya raya, ya pada zaman dahulu kala bakar sampah di belakang rumah, pergi ke pasar. Rumahnya kesambar angin, ngebakar rumahnya. Pulang pasar rumahnya hilang. Langsung pingsan, habis dia. Ya. Yang dulu dihinakan malah jadi kaya. Akhirnya jadi babunya kan. Iya, raga. Iya. Kamu pinter. Mungkin gak jadi bodoh tiba-tiba kena stroke. Sombong karena cantiknya. Berapa tahun cantiknya kamu? Peot. Iya.
Jadi kebanggaan yang tidak abadi semacam itu. Kemudian di sisi yang lain lagi, bahwa begini, ketika engkau menghina seseorang, dan itu makhluknya Allah juga, menghina siapa sebetulnya? Saya menghina Pak Edi bikinnya siapa? Yang marah siapa? Hubungannya apa? Istrinya Pak Tato ngirim sambal goreng kepada saya, pengen dicicipi Buya. Tiba-tiba tak lempar sambal goreng itu. Eman-eman untuk makan sambal goreng makanan mah. Ngapain nih sambal goreng rasanya nggak karu-karuan. Saya caci maki sambal goreng apa ini? Istri Pak Tato sakit hati enggak? Yang saya caci maki sambal goreng, bukan istri Pak Tato, bukan. Marah gak yang bikin? Nah kalau Allah marah enggak? Coba kita ngejelasin, iya dong. Allah bikin orang itu jelek, kamu hinakan. Jadi menghina siapa? Kamu kaya, dia miskin, kamu hinakan. Yang bikin kamu kaya siapa? Yang bikin dia miskin siapa? Ketika kamu menghina orang miskin, berarti menghina siapa? Itu artinya walakin anfusahum yazlimun. Wa ma yudilluna anfusahum. Mereka menyesatkan diri sendiri kok, berbalik kepada diri sendiri. Udah masuk akal. Mesti diuraikan begini nih. Ayat ini orang nggak paham. In ahsantum anfusikum. Kau berbuat baik pada dirimu sendiri. Ya kan duitnya habis. Iya, bantu orang habis. Iya betul. Ya kan. Jadi artinya ini kan satu kita pahami bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu ketika ketemu sama anak kecil, dia bilang, nak doakan saya. Muridnya kan bertanya, Syekh, masa minta doa sama anak kecil? Apa jawabnya? Belum banyak dosanya. Doanya lebih mudah dikabul doa dia daripada saya mah. Ketemu sama orang tua petani, tukang beca lagi, tukang macul gitu. Mang, doakan saya ya. Muridnya nanya lagi, ngapa dia minta doa sama orang goblok gitu? Dia udah tua. Sholatnya lebih banyak daripada saya. Jadi artinya Anda baru hormat ketika Anda melihat orang lain, kebaikan orang lain. Yang menyebabkan Anda menghina orang lain karena Anda tidak pernah melihat kebaikan orang lain. Itu aja. Oke, wis gitu aja deh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.